go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Laili Khosiah, PGMI 5C, NIM 181300191, Institut Pesantren Matholiul Falah. Di video kali ini kita akan membahas tentang P3K dan pembidayaan. Apa sih P3K dan pembidayaan itu? P3K kepanjangan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. P3K atau First Aid adalah pertolongan pertama yang dapat dilakukan penolong yang diberikan kepada orang yang mengalami kecelakaan atau sakit yang mendadak sebelum korban dibawa ke fasilitas kesehatan yang lebih baik seperti dokter, klinik, puskesmas, atau rumah sakit. Tujuan dari P3K yaitu yang pertama, mencegah cedera bertambah parah. Yang kedua, menunjang upaya penyembuhan. Dalam melakukan P3K, kalian harus memperhatikan 3A. Apa itu 3A? A yang pertama adalah aman bagi si penolong. Penolong harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan agar si penolong ini aman. Kemudian A yang kedua yaitu aman bagi si korban, memberikan rasa nyaman bagi si korban sendiri. Kemudian A yang ketiga yaitu aman bagi lingkungan, yakni maksudnya tidak mengganggu mobilitas umum. Kemudian langkah-langkah dalam P3K. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, permisi atau izin pada keluarga korban atau orang yang dekat dengan korban. Yang ketiga, memperkenalkan diri. Jadi, kalian jika ingin menolong seseorang melakukan tindakan P3K, kalian tetap harus izin pada si korban atau si keluarga korban dan memperkenalkan diri. Kemudian cek respon si korban dengan menepuk-nepuk pelan dan memanggilnya. Misalnya, Pak, Bu, atau siapa yang jadi korban, kalian tepuk-tepuk untuk mengecek responnya, apakah ada respon dari si korban atau tidak. Kemudian cek pernafasan dan denyut nadi. Pegang dahi, angkat dagu, kendorkan pakaian korban jika ketat atau jika memakai ikat pinggang. Jika pernapasan korban terhenti, segera lakukan pernafasan buatan. Periksa dan bersihkan jalan nafas, lalu berikan pernafasan bantuan. Pastikan mulut korban tidak ada pendarahan dan posisi lidah tidak mengunci. Perhatikan denyut jantung korban. Jika nadi rahang korban tidak berdenyut, segeralah untuk melakukan langkah-langkah pembangkitan fungsi jantung melalui cara kardiopulmonar, jantung paru yang disingkat CPR, atau cardiopulmonary resuscitation. Kemudian perhatikan tanda-tanda shock. Jika terjadi pendarahan, gunakan sapu tangan atau kain bersih, tekan tempat pendarahan dengan kuat. Kemudian ikatlah sapu tangan tadi dengan dasi, baju, ikat pinggang, atau apapun yang ada agar sapu tangan tadi menekan luka-luka itu. Jika lokasi luka memungkinkan, letakkan bagian pendarahan di bagian yang lebih tinggi daripada bagian tubuh. Kemudian pindahkan korban dengan hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Korban tidak boleh dipindahkan dari tempatnya sebelum dapat dipastikan jenis dan keparahan cedera yang dialaminya.
kecuali jika tempat kecelakaan yang tidak memungkinkan untuk korban dibiarkan di tempat tersebut. Kemudian segera bawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat atau segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat ya. Kemudian untuk langkah-langkah CPR sendiri ini bisa dilihat di gambar. Jika dicek kesadaran korban sudah tidak sadarkan diri, maka bisa dilakukan langkah CPR hingga menunggu medis datang. Namun hati-hati, harus orang yang sudah terlatih yang boleh melakukannya. Caranya yaitu baringkan korban di tempat yang aman dan rata, berlutut di samping korban, kemudian tekan di dada korban. Caranya letakkan satu tangan di atas dada tengah dan letakkan telapak tangan lainnya di atas tangan yang satunya. Jika balita maka menggunakan dua ujung jari saja. Di sini ya. Kemudian tekan di dada kira-kira 5 cm sebanyak 30 kali per menit dengan kecepatan 2 tekanan per detik. Saat menekan, gunakan seluruh tubuh bagian atas. Kemudian, cek apakah korban sudah ada tanda-tanda bernafas atau belum. Jika belum, maka ulangi lagi langkah 3 sampai ada tanda-tanda kesadaran. Jika korban masih belum merespon, maka kita bisa melakukan napas buatan. Bisa dilihat di gambar ya. Langkah-langkah pemberian nafas buatan. Nafas buatan bisa diberikan dari mulut ke mulut atau dari mulut ke hidung. Caranya, tekan atau jepit hidung korban untuk memastikan tidak ada udara yang bocor melalui hidung. Ambil nafas dengan normal, lalu tempelkan mulut serapat mungkin pada mulut korban dan tiupkan nafas Anda melalui mulut. Lakukan dengan perbandingan 30:2, yaitu 30 kompresi dada dan 2 kali nafas bantuan. Sampai ada respon dari korban atau sampai bantuan medis tiba. Perlu diketahui bahwa otak tidak boleh kekurangan oksigen lebih dari 4 menit, terutama saat diketahui jantung seseorang berhenti. Itu artinya Anda hanya punya waktu kurang dari 4 menit untuk melakukan RGP atau CPR pada korban. Nah, tindakan P3K ini bisa digunakan untuk orang yang pingsan, tersengat listrik, patah tulang, gangguan pernapasan, gigitan binatang, luka bakar, tenggelam, keracunan, atau kram. Selanjutnya yaitu pembidaian. Pembidaian itu biasa dikenal dengan sebutan balut bidai. Balut bidai adalah tindakan memfiksasi atau mengimobilisasi bagian tubuh yang mengalami cedera dengan menggunakan benda yang bersifat kaku maupun fleksibel sebagai fiksator atau imobilisator. Tujuan pembalutan dan pembidaian untuk mempertahankan posisi yang aman, untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, untuk mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera, untuk mempercepat penyembuhan, dan untuk menutup bagian tubuh yang luka agar tidak terkontaminasi. Adapun alat dan bahan balut bidai yaitu ada mitela, adalah pembalut berbentuk segitiga. Dasi adalah mitela yang berlipat-lipat. Kemudian ada pita atau pembalut gulung, plester atau pembalut perekat, dan kasa steril. Itu bisa digunakan salah satu ya. Prosedur pembalutan. Yang pertama, perhatikan tempat atau letak luka yang akan dibalut. Pilih jenis pembalut yang akan digunakan. Pilih satu dari beberapa tadi ya. Sebelum dibalut, jika luka terbuka perlu diberi disinfektan. Jika ada dislokasi, maka diperlukan tindakan reposisi. Tentukan posisi balutan. Usahakan posisi balutan yang paling nyaman untuk kegiatan pokok si korban.
Kemudian pembalutan tidak mudah kendor atau lepas. Bagian-bagian tubuh yang umum untuk dilakukan pembalutan itu ada dahi, temporal itu pelipis ya. Kemudian mata, dagu, siku, dan lutut. Ini yang akan kita bahas hari ini. Untuk bagian tubuh yang lain juga tidak berarti yang lain tidak perlu dibalut bidai jika luka. Tapi ini bagian-bagian tubuh ini yang akan kita bahas di video kali ini. Oke. Nah, untuk teknik melipat mitela atau kain segitiga pembalut bisa dilihat di gambar. Ada segitiga pembalut yang gambar paling atas, kemudian dilipat ada 3 lipatan sampai membentuk lipatan yang paling bawah. Itu cara melipat mitela atau kain segitiga pembalut. Nah, untuk pembalutan di dahi, kalian bisa melihat pada gambar A, B, C, D. Yang perlu kalian perhatikan, lipat kain bidai dengan benar, cara melipat tadi. Kemudian bagi kain pas di tengah menjadi 2, kainnya panjang, kemudian bagi di tengah menjadi 2. Jika luka di dahi, bagian tempel di tengah, bagian kainnya tadi ditempel di bagian luka, kemudian dilihat di gambar, kemudian bagian belakang dipelintir, diikat di atas luka dengan ikatan simpul 8. Jadi lukanya nanti ikatannya berada di atas lukanya ya. Untuk pembalutan di pelipis bisa dilihat pada gambar. Di pelipis, lipat kain bidai dengan benar seperti melipat tadi. Bagi kain pas di tengah, kemudian ditempelkan ke luka. Jika luka di bagian pelipis, maka ikatannya juga di atas pelipis lukanya, di atas lukanya ya. Cara mengikatnya, ikatannya itu di atas lukanya. Kemudian untuk pembalutan di bagian mata, bisa dilihat pada gambar. Lipat kain bidai dengan benar, bagi kain pas di tengah, kemudian ditempel di mata. Tapi kalau di mata ini, ikatan tidak boleh di atas mata. Ikatannya bisa di atas, bisa dilihat itu, bisa di dahi ya. Ikatannya nggak boleh di atas matanya. Kalau di dahi sama pelipis tadi kan ikatannya di atas lukanya. Kalau di mata tidak ya. Selanjutnya pembalutan di dagu. Nah, bisa dilihat pada gambar cara membalut di dagu. Selanjutnya pembalutan luka di siku dan lutut. Untuk diperhatikan, untuk siku dan lutut, jika posisi lutut ini harus diikat, ini posisi lutut dan siku harus ditekuk sedikit, disilang di ujung siku atau lutut, jangan diikat di posisi lurus. Jadi kalau mengikat siku atau lutut itu harus ketika siku atau lututnya itu dibengkokkan ya, enggak ketika lurus, nanti dia akan kesulitan untuk bergerak kalau kalian ikat ketika lurus ya. Selanjutnya ini ada gambar teknik pembalutan secara umum, ada beberapa di sini. Ada mitela untuk dada, mitela untuk siku, mitela untuk telapak tangan, kemudian untuk dahi dan kepala, rahang, pipi dan pelipis, kemudian untuk menggendong, dan selanjutnya bisa kalian lihat dan tiru seperti persis pada gambar ya. Nah,
Thank you. Terima kasih teman-teman semua. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai P3K dan pembidayaan. Ingat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi tetap sehat ya, jaga baik-baik diri di rumah, stay at home, tetap jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.